Selamat datang di perjalanan menakjubkan ke masa lalu, saat kita menggali lebih dalam kehidupan dan warisan salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Ini adalah kisah Genghis Khan, penguasa yang mendirikan kekaisaran terbesar yang pernah ada di muka bumi. Siapkah Anda mengetahui rahasia kekaisarannya? Lahir sebagai Temujin pada tahun 1162, Genghis Khan mengalami masa kecil yang keras di stepa Mongolia. Yatim piatu sejak dini, ia belajar bertahan hidup di lingkungan yang keras dan penuh bahaya. Tapi siapa yang akan mengira bahwa bocah kecil ini akan tumbuh menjadi penguasa yang menaklukkan separuh dunia? Ayahnya, Yesugei, adalah seorang kepala suku kecil yang disegani. Namun, saat Temujin masih kecil, ayahnya diracun oleh suku musuh. Kehilangan ayahnya, saat Temujin berusia sekitar 9 tahun, ayahnya diracun oleh suku Tatar. Kematian Yesugei membuat keluarga Temujin berada dalam bahaya besar. Tanpa perlindungan dari seorang pemimpin suku, mereka diusir dari klan mereka dan harus bertahan hidup sendirian di stepa yang keras. Masa kecil yang sulit, keluarga Temujin hidup dalam kemiskinan dan sering kekurangan makanan. Temujin harus berburu dan mengumpulkan makanan untuk keluarganya. Masa kecil yang penuh perjuangan ini membentuk ketahanan dan kecerdasan Temujin, mengumpulkan pengikut dan membangun kekuatannya. Meski menghadapi banyak tantangan, Temujin menunjukkan bakat alami dalam memimpin dan strategi. Ia mulai mengumpulkan pengikut dan membangun kekuatannya melalui aliansi dan pertempuran. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil, yang membantu menarik banyak orang untuk bergabung dengannya. Salah satu langkah strategis awal Temujin adalah menikahi Borte dari suku Onggirat, yang memperkuat posisinya dan memberikan dukungan politik yang penting. Pertempuran awal, Temujin terlibat dalam beberapa pertempuran awal yang sukses melawan suku-suku musuh. Kemenangan-kemenangan ini membantu membangun reputasinya sebagai pemimpin yang tangguh dan taktis. Dengan semakin banyaknya pengikut dan kemenangan militer, Temujin mulai menarik perhatian sebagai pemimpin yang berpotensi besar. Salah satu kemenangan penting Temujin adalah melawan suku Merkits yang telah menculik istrinya, Borte. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan Borte tetapi juga memperkuat aliansi dan reputasinya. Pada tahun 1206, Temujin berhasil menyatukan berbagai suku Mongol di bawah kepemimpinannya. Pada sebuah pertemuan besar yang dikenal sebagai Kurultai, para pemimpin suku mengakui Temujin sebagai pemimpin tertinggi dan memberinya gelar Genghis Khan, yang berarti penguasa segala. Dengan gelar baru dan dukungan dari para suku yang disatukannya, Genghis Khan siap untuk memulai penaklukan yang akan membentuk kembali sejarah dunia. Perjalanan Genghis Khan baru saja dimulai. Genghis Khan dikenal bukan hanya karena ambisinya, tetapi juga karena kecerdasan militernya. Bagaimana ia mampu mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih kuat dan berjumlah besar? Salah satu kunci keberhasilan militer Genghis Khan adalah inovasi-inovasi yang ia perkenalkan. Dari penggunaan kavaleri ringan hingga sistem komunikasi yang efektif, inovasi ini membuat pasukannya sangat tangguh dan tak terduga. Penggunaan kavaleri ringan, Genghis Khan memanfaatkan kavaleri ringan yang sangat lincah. Prajurit kavaleri Mongol dilatih sejak kecil untuk menunggang kuda dan menggunakan busur, yang memungkinkan mereka menyerang dengan cepat dan mundur sebelum musuh bisa bereaksi. Dengan kemampuan menyerang cepat dan berpindah tempat dengan mudah, kavaleri ringan Mongol mampu membuat musuh kewalahan sebelum mereka bisa menyusun pertahanan yang efektif. Genghis Khan mengembangkan sistem komunikasi yang canggih dengan menggunakan kurir berkuda yang dikenal sebagai Yam. Pos-pos perhentian didirikan di seluruh kekaisaran untuk memungkinkan kurir mengirimkan pesan dengan cepat dan efisien. Sistem yang memungkinkan Genghis Khan untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh dalam waktu singkat, memastikan koordinasi dan respon cepat selama pertempuran dan pengelolaan kekaisaran. Selain strategi militer, Genghis Khan juga menggunakan taktik psikologis yang efektif untuk melemahkan musuh-musuhnya sebelum pertempuran dimulai. Genghis Khan sering menggunakan teror sebagai alat untuk menundukkan musuh-musuhnya. Ia terkenal karena membantai seluruh populasi kota yang menolak menyerah, menyebarkan ketakutan ke kota-kota lain sehingga mereka lebih cenderung menyerah tanpa perlawanan. Dengan menyebarkan cerita tentang kekejaman Mongol, Genghis Khan berhasil membuat banyak musuhnya menyerah tanpa perlawanan, menghemat sumber daya dan mengurangi korban di pihaknya sendiri. Genghis Khan juga menggunakan jaringan intelijen untuk menyebarkan desas-desus dan propaganda di antara musuh-musuhnya. Ini termasuk informasi palsu yang membuat musuh salah langkah atau terlalu takut untuk melawan. Informasi yang salah dan ketakutan yang ditanamkan oleh jaringan intelijen Mongol membuat banyak musuh bingung dan tidak terorganisir, memberi keuntungan besar bagi pasukan Mongol. Berikut adalah beberapa pertempuran besar yang menunjukkan kehebatan strategi militer Genghis Khan. Pertempuran di Sungai Kalka, 1223 sedih melawan pasukan Rus dan Kipchak di tepi Sungai Kalka. Genghis Khan menggunakan taktik pura-pura mundur yang terkenal. Pasukan Mongol berpura-pura mundur, memancing musuh untuk mengejar, kemudian mengelilingi dan menghancurkan mereka. Dengan menggunakan taktik pura-pura mundur, Genghis Khan berhasil memancing musuh ke dalam jebakan yang mematikan, menghancurkan mereka dengan serangan balasan yang tak terduga. Pertempuran di Zhongdu, 1215 sedih selama pengepungan Zhongdu, Genghis Khan memanfaatkan teknik pengepungan yang canggih dan inovasi teknologi seperti menara pengepungan dan katapel besar.
Teknik pengepungan yang canggih memungkinkan Genghis Khan untuk menaklukkan kota-kota besar yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus, memperluas wilayah kekuasaannya dengan cepat. Pertempuran di Samarkand, 1220 Sedi menggunakan taktik koordinasi dan serangan multiarah, pasukan Mongol mengepung Samarkand dari beberapa sisi sekaligus, membuat pertahanan kota kewalahan. Koordinasi yang sempurna dan serangan multiarah membuat pasukan Mongol mampu menaklukkan Samarkand dengan cepat, menunjukkan keunggulan taktis mereka. Dengan inovasi militer, taktik psikologis yang efektif, dan strategi pertempuran yang brilian, Genghis Khan mengubah pasukan Mongol menjadi mesin perang yang tak terbendung, menaklukkan wilayah yang luas dan membentuk salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Namun, penaklukan hanyalah sebagian dari cerita Genghis Khan. Dia juga seorang administrator yang cerdas yang mengatur kekaisarannya dengan ketat. Reformasi administrasi dan Undang-Undang Yasa, setelah menaklukkan wilayah yang luas, Genghis Khan menghadapi tantangan besar dalam mengelola kekaisarannya yang luas dan beragam. Untuk itu, ia memperkenalkan serangkaian reformasi administrasi yang dikenal sebagai Yasa. Undang-Undang Yasa adalah serangkaian hukum dan peraturan yang diciptakan oleh Genghis Khan untuk mengatur kekaisarannya. Yasa mencakup berbagai aspek kehidupan, dari hukum pidana hingga administrasi sipil. Salah satu aspek penting dari Yasa adalah penegakan disiplin yang ketat dan keadilan yang setara bagi semua orang, tanpa memandang status atau kekayaan. Struktur administrasi, Genghis Khan membagi kekaisarannya menjadi beberapa wilayah yang dikelola oleh para gubernur yang setia kepadanya. Ia juga membentuk sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan para pejabat bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu inovasi penting dalam pemerintahan Genghis Khan adalah penerapan sistem meritokrasi, di mana jabatan dan tanggung jawab diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan berdasarkan keturunan atau koneksi. Perdagangan yang lebih aman di sepanjang jalur sutra, salah satu dampak terbesar dari pemerintahan Genghis Khan adalah meningkatnya keamanan dan stabilitas di sepanjang jalur sutra, rute perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Dengan menaklukkan wilayah yang luas dan menyatukan berbagai suku di bawah satu pemerintahan, Genghis Khan berhasil menciptakan kondisi yang lebih aman bagi para pedagang. Jalur sutra yang sebelumnya berbahaya karena ancaman dari bandit dan perang antar suku kini menjadi lebih aman. Peningkatan perdagangan, keamanan yang ditingkatkan ini mendorong peningkatan perdagangan antara timur dan barat. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, perhiasan, dan berbagai komoditas lainnya dapat diperdagangkan dengan lebih mudah dan aman, membawa kemakmuran bagi banyak wilayah yang dilalui jalur sutra. Genghis Khan juga dikenal karena kebijakan toleransi beragamanya yang mendorong pertukaran budaya dan intelektual. Salah satu kebijakan penting Genghis Khan adalah toleransi beragama. Ia memperbolehkan rakyatnya untuk mempraktikkan agama apapun yang mereka pilih, tanpa diskriminasi. Ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengurangi konflik agama di wilayah kekuasaannya. Kebijakan toleransi ini juga mendorong pertukaran budaya antara berbagai kelompok etnis dan agama di kekaisarannya. Ilmuwan, seniman, dan cendekiawan dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan berbagi pengetahuan, memperkaya budaya dan ilmu pengetahuan di Kekaisaran Mongol. Genghis Khan juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan pos komunikasi, yang memperlancar pertukaran barang dan informasi di seluruh kekaisaran. Melalui reformasi administrasi, peningkatan perdagangan, dan kebijakan toleransi beragamanya, Genghis Khan tidak hanya menciptakan kekaisaran yang besar, tetapi juga meninggalkan warisan yang berdampak positif bagi peradaban manusia. Berikut beberapa kata-kata bijak dari Genghis Khan yang tercatat dalam sejarah, kepemimpinan dan keteguhan. Seorang pemimpin bisa saja tidak bahagia, tapi rakyatnya harus selalu bahagia. Menekankan pentingnya fokus pemimpin pada kesejahteraan rakyatnya. Jika kamu takut, jangan lakukan. Jika kamu melakukannya, jangan takut. Menggambarkan keberanian dan tekad dalam mengambil tindakan. Kecepatan adalah kemenangan. Menekankan pentingnya bertindak cepat dan efisien dalam mencapai tujuan. Disiplin lebih penting daripada jumlah. Mengutamakan keteraturan dan kerja sama tim daripada kekuatan individu, strategi dan perang. Kenali musuhmu seperti dirimu sendiri. Maka dalam 100 pertempuran, kamu tidak akan pernah terkalahkan. Pentingnya memahami strategi dan kelemahan musuh. Perang adalah cara terakhir. Jika memungkinkan, selesaikan masalah dengan cara lain. Menunjukkan preferensi untuk solusi diplomatik sebelum pertempuran. Sebuah panah yang ditembakkan tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata yang diucapkan tidak dapat diambil kembali. Mengingatkan tentang konsekuensi dari tindakan dan perkataan. Satu orang yang berani dapat mengalahkan 10 orang yang ragu-ragu. Kekuatan tekad dan keberanian individu dalam pertempuran, kehidupan dan kebijaksanaan. Kebahagiaan terbesar adalah menghancurkan musuhmu, merebut miliknya, dan melihat air matanya mengalir, dan mendengar tangisan orang-orang yang dia sayangi. Kutipan terkenal yang menunjukkan sisi brutal Genghis Khan, namun mencerminkan nilai dan prioritasnya di masa itu. Manusia yang paling lemah adalah orang yang membiarkan kata-kata orang lain mengendalikan emosinya. Pentingnya pengendalian diri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Tidak ada yang lebih mudah daripada mengalahkan musuh yang tidak bersatu. Pentingnya persatuan dan kerjasama dalam menghadapi musuh.
Tuhan telah memberikan kepada kita satu wajah, dan siapapun yang ingin melihat wajah lain harus bersiap untuk merasakan pedangku. Ketegasan dan prinsipnya dalam mempertahankan identitas dan kepercayaannya, perlu diingat bahwa Genghis Khan adalah penakluk yang kejam dan bertanggung jawab atas kematian jutaan orang. Kata-katanya mencerminkan nilai dan prioritasnya di masa itu, yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai modern, namun, beberapa kutipannya mengandung kebijaksanaan tentang kepemimpinan, strategi, dan kehidupan yang masih relevan hingga saat ini. Penting untuk memahami konteks sejarah dan interpretasi yang berbeda dari kata-katanya sebelum menilai maknanya. Dari stepa Mongolia hingga puncak kekuasaan dunia, Genghis Khan adalah figur yang luar biasa dalam sejarah. Kisahnya adalah pengingat bahwa dari awal yang paling sederhana, seseorang bisa mencapai hal-hal besar. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya.